Oke, balik lagi sama gua Trader Cups di sini. Kita start dari 294. Oke, langsung saja nih. Oke. Pas bener tadi dapat ya. Nah, kenapa gua pilih atas? Tadi lo lihat sendiri di time frame 1 menit masih kuat ke atas, dan dia di time frame 5 detik udah mencapai titik tengah dari Bollinger Band. Jadi ya nggak perlu lu tunggu lagi sampai Bollinger Band bawah ya. Tapi kita nggak bisa ini dulu kita nggak bisa terlalu optimis gitu. Lo bisa memprediksi, tapi jangan terlalu yakin prediksi lu bener 100%, karena indikator-indikator ini cuma membantu lu dalam menentukan langkah gitu, dalam melihat pola candlestick. Oke, dia makin naik, kita emang pas bener nih berarti ya momennya ya. Oke, masuk ya. Oke, kita masuk time frame 1 menit lagi. Ini kayaknya udah nggak bisa nih, kita cari yang lain dulu lah. Dia udah mencapai resistennya. Oke, cari lagi. Coba sebentar lagi. Coba 5 detik, kita tengok, tipis-tipis 7 semua, tapi nggak apa-apa, nggak kenal waktu asik. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita kenapa pilih atas, tadi dia sudah melewati Bollinger Band bawah. Kelihatannya tadi dia masih mau ke atas, nah kan bener. Yang doji ini ngeri gitu. Kelihatan kan di MACD nya dia masih mengarah lurus ke atas gitu, walaupun kuningnya tadi sempat belok. Cuma kita tunggu aja, kita gak boleh gegabah, kita tunggu sampai penutupan apakah masuk. Jadi buat lo pada ya, lo harus perhatikan major trendnya, secondary trendnya, dan minor trendnya gitu. Kalau major trendnya mengarah ke atas, sebaiknya di minor trendnya pun ketika pembalikan ke atas gitu. Karena ketika major trend dia mengarah ke atas, oke, masukkan. Oke, sebentar dulu ya. Lagi aja ya kayaknya, tapi udah mau potongan dia. Oke, sembari dulu dah, cari yang lain bentar. Oke, di atas. Kenapa gue bilang tadi lo harus perhatikan major trend, secondary trend, minor trend. Nah itu ada tuh istilah-istilahnya sebenarnya. Jadi kalau kita main di time frame 1 menit, jangan kita jadikan juga major 1 jam gitu ya, atau major 15 menit itu sebagai sebuah major trend gitu di dalam kondisi ini. Nah itu kelamaan gitu. Oke, langsung aja kita bantai lagi 35 di campaign pertamanya, karena tadi tipis juga sih. Ya kalau lu main di time frame 1 menit, major trendnya 5 menit udah paling inilah sebagai acuan gitu. Kalau memang face to face ya 1 menit gitu, karena kita main di 1 menit ya rata-rata kan. Nah secondary trend itu mungkin bisa di time frame 30
detik atau 15 detik, itu bisa jadi secondary trend. Minor trendnya ya 5 detik karena gue bilang apa, ketika major trend sedang naik, minor trend belum tentu naik. Jadi lo harus tunggu sampai minor trendnya ini naik, berbalik arah sesuai dengan arah major. Di situ adalah kesempatan yang ibarat persentase kemungkinan lo tepat mengambil posisi di situ bertambah gitu. Oke, kita naik lagi. Walaupun dengan catatan minor trend gak selalu stabil. Minor trend ini justru sangat fluktuatif. Jadi teman-teman harus melihat lagi gitu, bandingkan major trend, bandingkan lagi minor trend, major trend, minor trend, major trend, minor trend. Kalau teman-teman udah sering, jam terbangnya udah tinggi, pasti bakal ngeh. Nih arah trend nih kayaknya bakal kesini nih. Arah trend bakal kesini nih di major trend. Lalu bukalah minor trend di time frame 5 detik untuk menentukan posisi terbaik mengambil langkah itu gitu. Tapi jangan sampai di major trend aja kita udah salah memprediksikan, itu bahaya. Tapi bisa diakali dengan cara apa? Ketika kita loss di open posisi pertama, untuk melakukan kompen 1, kompen 2, kompen 3, kompen 4, kompen 5, teman-teman harus berada di pasar yang berbeda. Jangan di pasar yang itu aja, karena major trend yang sudah kita masuk ya 14 tadi open posisi pertama, ini kayaknya udah mencapai resistennya, puncaknya. Kita coba turun karena ini perpotongan ya kelihatan, tapi kita tunggu saja, nggak boleh gegabah, baru siapin kalau misalnya bisa. Jadi yang saya bilang tadi sampai mana ya, major trend, minor trend, teman-teman harus melihat ini bolak-balik bandingkan. Teman-teman akan ngeh gitu arahnya bakal mana di major trend. Tapi bisa jadi prediksi teman-teman salah ketika di major trend. Oleh karena itu, ketika open posisi pertama udah loss, kompen pertama teman-teman harus di tempat yang berbeda, di pasar yang berbeda maksudnya ya. Oke, kita tadi udah masuk. Nah, dia sempat koreksi gitu kan. Nah, inilah yang disebut, yang kita open posisi terakhir tadi, itulah kita mengikuti tren dari minor trend. Ketika minor trendnya mengarahkan sudah mau berpotongan, mau turun ke bawah, kira-kira time frame-nya penutupannya masih sempet nih, masih di bawah posisinya. Nah, seperti inilah bentuk dari time frame 1 menitnya tadi. Major trendnya dia mau naik terus, tapi di minor trendnya dia sempat turun. Nah, itu bandingkan. Kalau teman-teman bandingkan, mungkin dia akan kayak gini loh harusnya gitu. Major trend, minor trend, major trend, minor trend. Tapi bang lama bang, capek bang bolak-balik. Ya emang harus kayak gitu. Tapi
Ini bisa jadi open posisi, tiap kali open posisi akurasi lu lumayan tinggi gitu. Beda sama mungkin ada trader-trader ketika dia menunjukkan historinya, dia 10 kali OP. Oke, terus masih mau naik. Nah, tadi kita salahnya di minor trendnya kita salah, ternyata minor trendnya mau ngajak turun, tapi major trendnya naik terus. Jadi 35 tadi open posisi pertama kita ajak naik lagi, tapi kita nggak boleh gegabah. Kita lihat dulu apakah dia mau ikuti terus major trendnya atau malah emang ini sebenarnya adalah momen kembalikan. Itu hati-hati buat teman-teman. Oke, kompen kedua 87.500. Kita lihat major trendnya di 1 menit dia udah mau berbalik arah ya kan. Nah kayak gini yang bahaya. Kita cari dulu yang lain pasarnya, karena analisa teman-teman akan kacau di situ. Teman-teman yang tadinya udah menanamkan di otak ini bakal naik nih, tapi oke, kita open naik tadi juga ya, walaupun perpotongan dia, tapi karena dia sudah mencapai middle Bollinger Band-nya dan major trend yang ngajak naik. Oke, kita lihat aja. Jadi penting buat teman-teman memprediksi di major trendnya itu akurat atau tidak. Jadi ketika sudah ditanamkan di otak, oh dia bakal maju nih, dia bakal turun nih, dia bakal naik nih, ya milih di minor trend kayak gimana pun ya tetap salah, tetap salah arah gitu. Makanya penting buat teman-teman menyeimbangkan apa yang diisi otak kita gitu ya, yang tadinya kita sudah tanamkan oh naik, oh turun. Ketika kita ganti pasar, kita akan dipaksa mikir lagi, dipaksa untuk otak kita nih netral lagi gitu, tidak berpihak ke naik, tidak berpihak ke turun gitu. Oke, sebentar kita cari-cari dulu. Oke, langsung saja Bollinger Band bawah dan dia sedang sideways ya, dia antara bingung nih, mau ke atas mau ke bawah. Di Bollinger Band-nya udah menunjukkan rata. Nah, kalau rata kayak gini teman-teman juga bisa pakai teknik bolak-balik atau mungkin yang biasa orang sebut teknik zebra atau apalah ya. Ketika dia sudah mencapai Bollinger Band atas, ambil posisi turun. Ketika dia sudah mencapai Bollinger Band bawah, ambil posisi naik. Bisa, nggak ada yang salah. Oke, sembari kita siapin, kayaknya dia belum balik ke arah nih, ke atas. Tapi kita tunggu aja, sembari kita siapin. Oke, ya, betul sekali dia malah ke sliding ke bawah. Coba kita lihat time frame 1 menit. Kita cari lagi yang lain supaya netral otak kita ya kan. Oke, USD, JPY. Kayaknya mau naik nih, tapi kita lihat dulu. Oke,
kita sampai middle Bollinger Band walaupun gak sampai ke bottomnya. Kita tunggu aja teman-teman, gak boleh gegabah. Ini kita udah sampai berapa nih? Sampai 400an tadi ya. Berarti udah bisa sebenarnya sih profitnya ya kan, modal ya untung 100 sampai 200 lah profitnya dalam sekali trading gitu. Gak perlu tiap hari sih, dan gak perlu juga tiap hari itu berapa kali, senyamannya teman-teman aja. Karena trading ini emang butuh konsentrasi gitu, butuh kenyamanan. Kalau kita trading dikejar target, wah janganlah, ini gak usah. Tapi kalau trading juga terlalu santai, maksudnya yang tadinya di posisi santai, aduh trading gak ya, trading aja, jangan gitu juga. Ngalir aja, natural. Seri ini balikin lagi. Nggak usah balikin. Aduh, yaudahlah, nggak apa-apa lah. Pas turun pula dia tadi. Bakal naik kayak dia ya. Kalau dia bakal naik nih, mungkin penutupan ya kita sudahi. Tapi kalau nggak naik, kita lakukan compare lagi yang terakhir. Naik cuy, udah bisa nih penutupan nih. Kalau misalnya ini juga benar-benar naik, dapet cuy, tipis banget, dia langsung balik ke arah jatuh. Oke, kalau kayak gitu kita sudahi aja ya untuk part kali ini. Sampai ketemu, dah.